Porsche menyuntik mati 911? Tidak. Legend tetap continuous. Dan aku suka banget, ini adalah generation favorit aku of all 911. Tapi juga ini salah satu model yang paling dibenci fans Porsche. Apakah itu? Ya ini 911 Carrera 996, ini yang cabrionya. Ya jadi ini memang bukan favorit aku, tapi ini mobil cukup ikonik ya. 911 996 cabrio warna silver. Pernah lihat di mana sih? Familiar nggak ya? Ini juga bintang film loh. Ini mobil main film di film Mission Impossible 2. Mungkin ini kurang ikonik scene-nya, cuman tapi ini kalau aku inget banget scene ini ketika Tom Cruise, Ethan Hunt tuh lagi telepon perempuannya di film itu, ladiesnya di film itu, kejar-kejaran dengan Audi TT, sampai akhirnya mobil ini tuh nabrak hampir ke masuk jurang ya. Tapi ini mobil ikonik, gitu-gitu udah pernah main film Mission Impossible yang cabrio ya, 911 Carrera cabrio. Nah ini mobil keren, tapi interiornya bukan pilihan aku ya, bukan spek pilihan aku, silver on blue. Mungkin kalau ini aku akan pilih interior hitam. Ya akan keren dengan interior hitam atau dengan interior brown. Tapi ini not my spec. Tapi still oke. Dan ini kenapa nih mobil dibenci banget? Pertama di awal tuh katanya mesinnya kurang reliable ya, ada problem di mesinnya yang membuat mesin ini tuh akan jebol setelah berapa ribu kilometer. Dan yang paling orang nggak komplain itu adalah headlightnya, lampu depannya, karena terlalu mirip dengan entry level Porsche pada saat itu, Porsche Boxster. Jadi orang yang beli 911, terutama yang beli yang varian cabrio seperti ini, akan merasa kayak membeli Boxster dengan harga yang lebih mahal. Ya, jadi prestisnya berkurang. Nah, makanya banyak menerima komplain. Jadi ini adalah Porsche yang paling dibenci, 911 yang paling dibenci. Tapi sekarang juga harganya juga paling terjangkau ya buat orang yang pertama kali mau masuk ke dunia 911, pengen main 911 untuk pertama kalinya. 996 ini mobil yang paling tepat karena dia udah cukup modern dan harganya juga paling terjangkau dibanding generasi-generasi lainnya. Tapi sekarang juga karena mobil 90-an ikut naik, mobil ini juga lama-lama juga mulai naik juga ya harganya ya, mulai lebih mahal, orang mulai bisa lebih appreciate 996 ini. Dan ini juga 996 ini juga dipakai oleh pacarnya Lightning McQueen, Sally Carrera. Kalau nonton film Cars, ini adalah Sally Carrera yang versi coupenya. Jadi ini tuh bener-bener biggest breakthrough-nya Porsche, di mana dia pertama kali udah water cooled, udah pakai radiator. Dan disinilah Porsche mendapatkan julukan, 911 mendapat julukan sebagai daily supercar. Karena mobil ini tuh masih enak dipakai harian, tapi juga enak juga buat ngebut di weekend. Jadi ini mobil cukup enak. Yang ini masih menggunakan mesin naturally aspirated, dan di sini tuh 911 tuh mulai terbagi kategorinya. Nah, ada 3 kategori di 911, yaitu adalah 911 Carrera. Ya ini yang faceliftnya, ini yang 2003 yang facelift. Lampunya lebih lebar, lebih bagus, belakangnya juga lebih bagus juga. Nah ini warnanya keren nih, red on beige. Warnanya combo warna yang mirip seperti yang dipakai Johnny Storm di Fantastic Four. Mobil yang pertama kali bikin aku suka sama Porsche, tapi bikin aku sedih juga karena di film itu mobilnya itu diremukin sama The Thing. Jadi ini mobil keren banget. Jadi 911 Carrera ini tuh mungkin banyakan tuh target marketnya adalah orang-orang yang pengen baru mau masuk di kategori supercar, pertama kali pengen punya supercar atau pengen punya supercar yang buat dipakai sehari-hari. Jadi ini mobil bener-bener perbatasan antara supercar dan sports car. Ya, jadi punya drivability seperti sports car, tapi juga tetap powerful dan eksotis seperti supercar.
Jadi ini mungkin banyak yang pakai itu lebih ke orang-orang yang lebih muda atau bahkan lawyer atau ibu-ibu, banyak yang suka Porsche Carrera ini. Nah, yang kategori kedua adalah turbo. Nah, ini aku nggak tahu kenapa obeng nggak bisa diiniin, jadi pakai frame ya. Ini kan 996 turbo, yang cabrio juga. Turbo ini sesuai nama jadi bermesin turbo dengan power di sini tuh sekitar 450 horsepower, dan mobil itu kenceng banget. Pada zaman ini paling kenceng udah all wheel drive juga. Dan ya kalau ini tuh target market mobil ini adalah orang yang mungkin lebih pengen memiliki Porsche 911 atau pengen punya supercar dengan kemampuan harian yang baik, bisa dipakai harian, tapi punya performance layaknya supercar yang modern pada zaman itu. Ini mobil tuh lebih kencang daripada Ferrari 360 Modena atau 360 Spider yang menjadi benchmark supercar pada masanya. Ini tahun 2004. Jadi di zaman itu tuh supercar itu ya paling top itu adalah Ferrari 360 Modena atau 360 Spider. Ini mobil memiliki performance yang imbang, bahkan melebihi mobil itu karena dengan all wheel drive-nya dan mesin turbonya yang powerful. Tapi memang kekurangan yang dari 911 Turbo ini adalah suaranya. Karena dia ada turbo, suaranya tuh nggak semerdu yang NA. Tapi ini mobil cukup underrated ya, karena 911 Turbo tuh banyak yang nggak terlalu suka. Tapi padahal mobil ini tuh mobil yang mewah, tapi juga tetap kenceng gitu, tetap powerful. Dan ini mungkin salah satu sports car yang paling handal buat drag race. Ya, apakah ini adalah ultimate 911? Mungkin kalau di 911 klasik ya, di generation 964, 993, ultimate-nya itu adalah turbo atau turbo S. Kalau di 996 ini diperkenalkan kategori baru, yaitu adalah GT3 RS. Ya, GT3 RS ini adalah Porsche yang paling ekstrim, bukan yang terkencang. 911 Turbo memang lebih kencang, tapi GT3 RS ini tuh lebih fun. Inilah mobil yang lebih track focus, bener-bener dari kaca itu terbuat dari fiberglass, joknya pakai bucket seats, emblem Porsche diganti sama stiker, dan ini tuh bener-bener keren banget. Pertama kali keluar tuh sangat fenomenal. Ini mobil tuh lawan langsungnya Ferrari 360 Challenge Stradale. Di video Top Gear, Jeremy Clarkson pernah test drive kedua mobil ini, dan Porsche ini tuh bener-bener fun banget karena ini mobilnya masih manual, 6-speed manual, bucket seats, bener-bener track focus banget. Dan yang aku paling suka dari 911 GT3 RS 996 ini 996 yang facelift ya, itu adalah combo warnanya. Jadi warnanya tuh cuma tersedia warna putih, tapi ada bisa pilih antara tulisan GT3 RS di bodi ini tuh warna merah atau biru beserta velgnya. Jadi kalau yang GT3 RS ini tuh dia tulisannya sama velgnya itu warna merah. Ada lagi satu lagi yang biru. Yang biru nggak punya diecastnya, tapi kalau ada yang jual DM aku, kontak aku tolong. Jadi biar punya sepasang. Tapi ini mobil tuh terinspirasi dari Carrera RS ya. Kalau dari kita lihat dari bentuknya, itu terinspirasi dari Carrera RS. Nih, keduanya itu bener-bener mirip, dan Porsche itu di situ kelihatan Porsche itu sangat sangat ini ya, sangat suka dengan tradisi, betul-betul mengikuti tradisi. Mobil ini tuh bisa sangat timeless, walaupun mobil ini tuh mungkin sekitar 30 tahun bedanya ya. Ini mobil 30 tahun lebih tua, tapi ini tetap tidak terlihat ini ya, tidak kelihatan kuno gitu di sebelah ini. Malah justru kelihatannya mirip, evolusi. Menjadi evolusinya sangat baik. Nah, GT3 RS itu adalah ya Porsche yang mungkin saat ini tuh demand-nya paling tinggi, karena ya orang tuh banyak yang berbondong-bondong beli GT3 RS karena dia mobilnya track focus,
fun tapi tetap masih oke buat dipakai di jalan raya biasa juga masih oke. Dia paling eksotis juga, paling kelihatan ekstrim juga, paling flashy. Tapi memang ini generasi 996 ini bukan yang terbaik, bukan yang paling disukai orang, tapi disinilah banyak sejarah 911 yang muncul di generasi ini. Dan ada Carrera, ada Turbo, ada GT3 RS. Nah di sini, dan ini adalah generasi favorit aku. Tapi kita harus tetap move on ke generasi berikutnya, yaitu salah satu Porsche modern yang paling disukai orang, yaitu ini 911 Carrera 997. Yes, jadi ini ada penyempurnaan daripada 996. Inilah favorit banyak pencinta Porsche yang modern. Porsche modern lovers pasti suka mobil ini. Karena ini mobil ukurannya itu belum terlalu besar dan belum terlalu besar seperti 911 sekarang. Tapi tetap masih fun, tetap masih bisa dipakai harian, masih reliable. Dan mobil ini tuh jujur, aku tuh jarang nemuin Carrera standar yang 997 di Indonesia. Gak tau kenapa jarang banget nemuinnya gitu. Kayak kebanyakan tuh rata-rata either GT3 RS-nya atau Turbo. Yang Carrera itu nggak pernah, jarang nemuin gitu. Aku pengen banget spotting Carrera standar ya. Ini variannya Carrera S kebetulan, yang lebih kencangnya. Jadi ini yang pre-facelift yang 2004 2005 ini pertama keluar. Nah di generasi ini tuh Porsche udah kembali lagi ke lampu klasiknya, lampu bulatnya lagi. Dan ini adalah 911 terakhir yang menggunakan hydraulic power steering. Jadi memang ini terakhir yang bener-bener setirnya mungkin masih setirnya lebih berat ya. Kalau yang baru itu udah electronic power steering, lebih ringan, lebih mudah. Tapi kalau ini yang hydraulic power steering tuh karena masih hydraulic, jadi feedbacknya harusnya lebih baik dibanding yang EPS. Tapi Porsche juga punya engineer yang bagus juga, pasti yang baru juga sensasinya berbeda. Tapi ini mobil keren banget. Ya ini warnanya hijau. Ini warna yang keren, hijau dengan merah ya. Kombinasi warna yang cukup berani, cukup Christmas. Sesuai dengan tema bulan ini, Christmas. Jadi ini mobil keren banget. Ini masuk ke modern Porsche. Nah, tapi 911 ini yang coupe kan? Ada juga yang Cabrio. Yang Cabrio ini dengan warnanya cukup generik ya. Untuk Porsche ini adalah yellow dengan interior black. Yellow on black. Ini Carrera S juga yang Cabrio-nya. Ini sama persis sama yang coupe tadi. Tapi ini Cabrio tanpa atap. Jadi mungkin buat orang yang lebih pengen bergaya, itu bisa pakai yang ini. Yes, 997 ini adalah generasi yang paling keren. Tapi not my favorite ya, tapi it's still a great one. Dan inilah model favorit aku dari generasi 997 ini. Yaitu GT3 RS. Nah, ini GT3 RS yang 997.1. Ini aku nggak pernah lihat di jalan. Aku ketemunya yang 997.2. Aku pernah nyobain sekali di Sentul. Mobilnya enak banget. That's when I decided I prefer Porsche. Kayak it has to be a Porsche gitu. I have to own a Porsche. Karena mobilnya keren banget, udah keren dan enak nyetirnya. Berbeda sama brand-brand supercar lainnya yang hanya enak dilihat, tapi begitu nyetir tuh agak intimidating ya. Di Porsche ini tuh kita nggak terlalu intimidated. Dan ini tuh bener-bener ya, kalau GT3 RS tuh kelihatan lebih ekstrim karena dia ada roll bar-nya di belakang. Dan suspensi lebih keras dari 911 biasa. Nah ini mobil keren banget, dan ini warnanya tuh kombonya cukup keren ya, silver dengan orange sticker. Ya tulisan GT3 RS-nya orange, velgnya orange. Jadi dia tetap mengikuti heritage-nya sejak Carrera RS. Jadi tetap mengikuti tradisi. Nah, aku juga pengen yang RS 4.0. Di sini ada RS yang 4.0. So GT3 RS 4.0 itu adalah mobil limited edition, cuma ada 600 di dunia. Itu diecast aku belum punya. Saat ini masih hunting juga. Dan itu adalah mobil yang 911 GT3 RS yang paling special. Harga mobil itu naik.
naik terus justru sampai sekarang karena itu the last analog 911 ya, mungkin 911 terakhir yang ya masih hidrolik, manual, masih tradisional lah. Bener-bener fans 911 itu suka banget mobil itu. Di Indonesia ada 2, dan dengar konon nih waktu itu tuh harga itu naik ya, jadi waktu itu harganya itu 5 tahun lalu tuh harga 7,5 miliar, sedangkan yang GT3 RS yang 991 yang terbaru pada masa itu harganya 8 miliar. Sedangkan GT3 RS 4.0 itu barunya di harga 4,5 miliar, jadi naik 3 miliar. Itu adalah investasi yang bagus. Jadi kalau punya mobil GT3 RS 4.0 yang 997, better keep that car. That car is definitely a future classic, dan itu adalah mobil yang whoever owns the car, that's a great car. Maybe someday I'm gonna have that car, hopefully. Dan ini kita masuk ke 911 yang my second favorite generation, 911 997 Targa dan 911 Classic Targa. Nah, jadi di sini kelihatan pilar B-nya itu tetap ada ya, dia nggak seperti Cabrio. Dan di 997 ini tuh diganti oleh atap kaca, jadi panoramic roof yang sliding. Nah, di 997 ini tuh dan 996 juga seperti itu, kurang diminati karena bentuknya juga kurang menarik. Dia mirip coupe tapi hanya ada sliding roof, itu kurang ikonik ya, kurang menarik, sehingga Porsche memperbaiki itu dengan Targa yang lebih baik, yaitu ini 991 Targa. Dia kembali ke bentuk yang klasik ya, seperti tahun 1966. Dan ini atapnya itu sudah elektrik, jadi dia di sini tuh kebuka, abis itu ntar ada soft topnya naik, baru nutup lagi. Jadi ini mungkin untuk buka tutup atapnya itu paling keren, bener-bener bagus banget. Di Indonesia aku lihat yang 991 ini tuh ada satu warna putih, interior merah, keren banget. Dan ini warna merah, interior hitam. Nah, belum sempat foto bareng sih sama ini, tapi maybe someday bisa foto bareng. Ini 911 Carrera S yang 991.1, yaitu jadi ini adalah Carrera terakhir yang masih naturally aspirated. Yes, ini mobil ini tuh mesinnya 3800 cc NA flat 6, power mobilnya sekitar 380 HP. Ini adalah mobil yang cukup dicari, Carrera S 991.1, karena Carrera terakhir yang NA dan suara mesinnya itu merdu banget, keras juga. Jadi ini mobil yang modern 911 favorit aku. Dan ini mobil ini pertama juga yang pakai EPS. Jadi mobil ini memang secara feedback mungkin nggak senatural yang hidrolik, tapi mobil ini dipastikan lebih friendly buat dipakai sehari-hari. Jadi ini bener-bener meneguhkan Porsche sebagai daily supercar, the ultimate daily supercar adalah 911 ini. Nah, dengan Targa tuh awalnya tuh aku nggak suka ya, tapi lama-lama begitu udah lihat langsung aslinya, habis itu lihat diecast-nya juga keren gitu, diecast-nya menarik gitu. Yes, habis itu di tahun 2016 Porsche itu punya merilis mobil yang cukup legendary, karena GT3 RS itu adalah mobil yang paling ekstrim milik Porsche. Tapi sayangnya GT3 RS itu adalah mobil yang terlalu agresif ya, wingnya besar, bodinya lebar, dan dengan roll bar semua itu kayaknya kurang oke buat dipakai harian gitu. Atau buat para antusias tuh merasa wingnya terlalu besar, kesan 911 klasiknya hilang gitu, bentuknya tuh nggak terlalu kelihatan. Akhirnya Porsche membuat, dan nggak ada varian manual juga, akhirnya Porsche membuat varian yang lebih friendly buat purist, varian yang lebih sederhana, bertransmisi manual, jok fabric, terus mesin naturally aspirated, mesinnya yang sama seperti dipakai di GT3 RS yang 991 juga, 500 horsepower ya, 500 horsepower lebih, dengan bodi yang klasik yaitu, dan jumlahnya limited edition.
ini ada 911R. Ini mobil yang sangat menarik. Ini mobil langsung sold out. Di Indonesia hanya ada satu dan katanya itu menjadi rebutan. Ini adalah diecast-nya. Diecast sendiri ada 3000 piece dan ini aku punya yang 2851. Ini 4000 cc, flat 6, 500 horsepower. Dan ini tuh warnanya keren banget, silver dengan green lining. Silver dengan green lining yang keren banget. Jadi ini sama, dia terinspirasi dari Carrera RS ini yang warnanya ada hijaunya. Atau GT3 RS yang original. Ya, tapi ini tanpa atap. Ya, jadi karena suksesnya ini Porsche itu sehingga merilis 991 GT3 Touring dan Carrera T yang lebih purist, yang untuk ditujukan untuk purist. Nah, di generasi 991.2 ini untuk varian Carrera tuh udah menggunakan turbo yang itu memiliki power yang lebih baik, tapi juga suara mesin juga nggak segalak yang naturally aspirated. Nah, sekarang apakah Porsche 911 itu sudah menjadi terlalu modern dan sekarang tuh mengikuti zaman? Betul, mereka Porsche 911 mengikuti zaman sehingga generasi berikutnya adalah Porsche 911 992. Ini mungkin kalau dari bentuknya itu bukanlah gebrakan besar ya, nggak terlalu jauh dengan 991.2, tapi kalau dari belakangnya itu kelihatan perbedaannya itu cukup jauh, cukup banyak. Dan ini yang varian base model Carrera. Ya, jadi ini entry levelnya, tapi ini kayaknya optionnya sudah ada extra option seperti panoramic roof. Dia warna Guts Red, velgnya juga kayak ini juga velg yang optional juga. Ini adalah mobil yang lebih lebar, jadi kalau di mulai generasi ini tuh 911 hanya tersedia one body shape, yaitu yang wide body aja. Jadi yang narrow body-nya sudah nggak ada. Kalau dulu wide body hanya tersedia di varian all wheel drive, sekarang di semua varian sudah ada. Dan ini otomatiknya itu sudah menggunakan tuas kecil ya, jadi nggak shift knob yang klasik, shift knob yang proper, sudah menggunakan shifter kecil. Kecuali GT3 masih menggunakan shift knob yang proper. Nah, kenapa varian 992 ini adalah base model Carrera yang aku punya? Aku sebenarnya lagi cari yang Targa Heritage, Turbo S dan GT3, tapi masih belum ketemu. Tapi kalau dari sini tuh kita bisa lihat Porsche 911 itu adalah sebuah perjalanan evolusi yang sangat panjang dan bisa dinikmati semua generasi. Ya, dan mobil ini merupakan pop culture di banyak film seperti Bad Boys, terus Friends, dan Mission Impossible, terus film Cars itu menggunakan Porsche 911 menjadi ikon di situ. Dan ini adalah mobil ini adalah evolusi. Jadi dari tahun 1963 hingga tahun 2021 Porsche itu bisa membuat mobil yang bentuknya tetap mirip tapi dengan teknologi lebih maju. Dan pastinya ukuran juga berubah. Ukuran juga bertambah. Kalau kita bandingkan antara ini yang original yang tahun 63 dan ini 2021, sangat jauh lebih besar yang 2021 ini. Tapi pasti setiap orang tuh punya cerita dengan 911 mereka masing-masing. Jadi varian favorit 911 kalian tuh yang mana? Komen di bawah. Dan tolong kalau kalian mau ada konten diecast atau ada input konten baru lainnya tuh apa, atau diecast apa berikutnya aku harus beli, please komen. Kalau mau video apa, please komen. Dan jangan lupa like kalau suka video ini, subscribe kalau memang video ini dianggap menarik, dan share ke teman-teman Anda, terutama pecinta diecast dan lifestyle. Dan follow Instagram aku di Arvin Agastia, ntar ada di linknya. Terima kasih.